Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin dari Prodi Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban dari beberapa soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Digital. Untuk soal yang pertama, yakni jelaskan prinsip kerja dari ALU, Arithmetic and Logical Unit, pada di bawah ini. Nah, dari gambar tersebut ada beberapa komponen utamanya dan fungsinya, yakni yang pertama, memory unit, yaitu tempat penyimpanan data dan instruksi sebelum dan sesudah diproses. Lalu control unit, yaitu polisi atau lalu lintas, yang memberikan instruksi kepada ALU mengenai proses operasi apa yang harus dilakukan, tambah, kurang, and, or, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada akumulator. Nah, register khusus untuk menyimpan salah satu input sekaligus menampung hasil akhir dari operasi ALU. Lalu yang keempat, yakni B register. Register yang berfungsi menampung input data kedua yang akan dioperasikan bersama data di akumulator. Oke, lanjut yang kelima, yakni logic circuit, inti dari ALU, di mana proses komputasi fisik gerbang logika terjadi. Lalu untuk mekanisme atau prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerja ALU pada gambar tersebut mengikuti alur berikut, yakni pengambilan data atau input. Nah, data diambil dari memory unit. Data pertama biasanya masuk ke akumulator dan data kedua masuk ke B register. Lalu untuk instruksi control unit mengirimkan sinyal kendali ke bagian logic circuit. Sinyal ini menentukan jenis operasi yang akan dilakukan. Misalnya, jika sinyalnya add, maka sirkuit akan menjumlahkan isi akumulator dan B register. Lalu di proses eksekusinya, di dalam logic circuit, data dari akumulator dan B register diproses secara elektronik menggunakan gerbang-gerbang logika. Lalu di penyimpanan hasil dari operasi tersebut dikirim kembali ke akumulator, menimpa data yang lama yang ada di sana. Lalu di output akhirnya, setelah selesai, hasil yang ada di akumulator dapat dipindahkan kembali ke memory unit untuk disimpan secara permanen atau ditampilkan ke perangkat output. Oke. Lalu untuk soal yang kedua nih, jelaskan konsep multiplexer yang Anda pahami dari gambar di bawah ini. Nah, multiplexer adalah sebuah rangkaian logika kombinasi yang dirancang untuk menerima beberapa jalur input data, namun hanya mengizinkan satu jalur input untuk diteruskan ke jalur output pada satu waktu. Dalam dunia teknik, MUX sering disebut sebagai data selector. Berikut komponen dan cara kerja berdasarkan gambar berikut. Nah, berdasarkan diagram tersebut, kita bisa melihat beberapa bagian kunci. N data source, D0 sampai DN1, ini adalah beberapa jalur input yang tersedia, masing-masing memiliki lebar data sebesar B bits. Lalu ke select lines. Nah, ini adalah kunci utama MUX. Input pemilih ini menentukan jalur data mana yang akan dihubungkan ke output. Jumlah jalur pemilih atau S berhubungan dengan jumlah input melalui rumus N
sama dengan 2 pangkat S. Oke, lanjut ke enable. Ini berfungsi sebagai saklar utama. Jika jalur enable aktif, maka MUX bekerja. Jika tidak aktif, biasanya output akan bernilai 0 atau dalam kondisi high impedance, terlepas dari input apapun yang masuk. Lanjut ke data output. Nih. Nah, jalur tunggal tempat keluarnya data yang telah dipilih. Lebar datanya tetap sama dengan input, yaitu B bits. Oke. Lanjut ke soal yang ketiga, yakni buatlah tabel kebenaran dari rangkaian half adder. Ini gambar di sini nih. Nah, berdasarkan gambar ini half adder tersebut terdapat 2 output utama yang dihasilkan dari input A dan B, yaitu sum dihasilkan dari gerbang XOR dengan persamaan S A B plus A D B. Untuk carry dihasilkan dari gerbang N dengan persamaan si A titik B. Nah, berikut ini adalah tabel kebenaran untuk rangkaian tersebut. Untuk penjelasannya, baris pertama nih. Yang pertama itu ada 0, 0. Jika kedua input itu ada 0, maka hasil penjumlahannya itu adalah 0 dan tidak ada carry yang dihasilkan. Untuk baris yang kedua nih, itu 0, 1. Jika input A adalah 0 dan input B adalah 1, maka hasil penjumlahannya itu 1 dan tidak ada carry yang dihasilkan. Sama juga yang di baris 3 itu 1, yang B nya itu 0, maka hasil penjumlahannya itu 1 dan carry-nya itu tidak ada carry yang dihasilkan, sama seperti yang baris yang kedua. Untuk baris yang terakhir, yang keempat, yakni 1, input B nya 1, ketika kedua input adalah 1 ini, maka hasil penjumlahannya adalah 0 dan terjadi carry 1 ke posisi berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.